Menurut KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi. Sedangkan statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Data yaitu bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Sedangkan datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Yang pertama adalah min atau nilai rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Rumusnya, min sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Misalnya, Dimas mengerjakan tes matematika sebanyak 7 kali dan mendapatkan nilai sebanyak 6, 6, 7, 8, 9, dan 7. Berapakah nilai rata-rata tes Dimas? Kita jumlahkan, min sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data, berarti min sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dan ditambah 7 bagi banyak datanya yaitu 7 sama dengan 7,14. Berarti min dari hasil rata-rata tes Dimas yaitu 7,14 atau 7. 2 ada median atau nilai tengah. Untuk mencari median atau nilai tengah yaitu cara yang paling mudah pertama-tama adalah mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah data sudah urut, bisa dicari nilai tengah dari data tersebut. Pada data ganjil dan genap di median itu berbeda. Pada data ganjil bisa membagi dua data tersebut dan akan nilai sisa nilai tersebut adalah median dari data ganjil. Misalnya 5, ada angka 5, 4, 6, 7, 1, 3, 8, 7, 5, dan 2. Urutkan dahulu datanya. Kalau sudah diurutkan, ada data di bawah sini. Jumlah data di atas sebanyak 11. Bagi data tersebut menjadi dua bagian pada bagian kiri dan kanan. Misalnya 8, 7, 6, 4, 5. Di bagian kirinya ada 1, 2, 3, 3. Jadi angka sisa dari itu yaitu 4. Atau dengan gampangnya, ketika sudah diurutkan, tinggal cari nilai tengah dari urutan di atas. Jadi cari dulu berapa per berapa, nanti sisanya kita ambil yaitu 4. Jika jumlahnya genap, misalnya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dua angka yang berada di atas adalah angka 4 dan 5. Untuk mencari mediannya menggunakan cara berikut. 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 5, 9 dibagi 2 berarti 4,5. Yang ketiga ada modus. Cara mendapatkan nilai modus adalah melihat data atau objek yang paling sering muncul dalam sebuah data atau objek yang paling sering muncul dalam sebuah data. Misalnya, dalam lomba tanaman hias ada sebanyak 20 karya seni yang dikumpulkan dengan rincian 1. Gelombang cinta sebanyak 2, kaktus sebanyak 5, mawar sebanyak 10, sedangkan sisanya adalah bonsai. Tentukan modus dari data lomba tanaman hias tersebut. Kita jawab 20, kan tadi ada sebanyak 20 karya seni, berarti 20 sama dengan, kita jumlahkan 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah karena bonsainya belum diketahui yaitu kita tulis X. Jadi 2 tambah 5 tambah 10 tambah X. 20 sama dengan 17 ditambah X. X ditambah X sama dengan 20 dikurangi 17 sama dengan 3. Jadi modus dari data di atas adalah, modus dari data lomba tanaman hias tersebut adalah 3. Yang pertama adalah tabel.
Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau mengkelompokkan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel numerik atau angka dan tabel tali atau tulus. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. 1. Dikelompokkan dalam secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. 2. Masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel, lalu tuliskan judul tabel di bagian atas tabel data menggunakan huruf kapital. Misalnya, berikut merupakan data tinggi siswa dalam CM kelas 5 SD Sukacinta. Datanya ada 125, 125, 125, 130, 130, 130, 130, 135, 135, 140, 140, ada 4, 145, 145, 145, 145, dan 145. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel. 1. Karena tadi kelompokkan dulu datanya, yaitu angka 125-nya ada 3 anak. Dari kita hitung, yang angka 130-nya kita hitung juga, berarti ada 4 anak. Angka 135 ada 2 anak, angka 140 ada 6 anak, dan angka 145 ada 5 anak. Lalu setelah dikelompokkan datanya, masukkan dalam tabel seperti pada gambar. Tinggi badannya ada 125, 130, 135, 140, dan 144. Banyak siswanya ada 3, 4, 2, 5, dan 6. 125 sebanyak 3 anak, 130 sebanyak 4 anak, 135 sebagai ada 2 anak, 140 ada 6 anak, dan 145 ada 5 anak. Jadi jumlah tersebut ada 20 anak. Yang kedua ada diagram gambar. Diagram gambar disebut juga sebagai piktogram, yaitu penyajian data dalam bentuk gambar-gambar pada suatu tabel yang mewakili nilai-nilai tertentu. Ada langkah-langkah membuat diagram gambar, yaitu dimulai dengan menentukan gambar berdasarkan data atau persoalan yang akan disajikan. Berikutnya, dapat membuat tabel sesuai kebutuhan data yang akan disajikan. Pada tabel yang telah dibuat, bisa dimasukkan data nilai atau nama, jumlah, dan gambar pada kolom yang sesuai. Berikutnya, berikan keterangan di bawah tabel terkait gambar mewakili data jumlah data. Misalnya, penyajian data nilai tertinggi mata pelajaran matematika 10 siswa SD Merpati, yaitu dibuat tabel dulu. Ada Kesha dengan nilai 100, Aji 100, Dinda 100, Amel dengan nilai 97,5, Sarah 97,5, Linda 90, Tama 85, Hera 85, Nadine 80, dan Damar 77,5. Lalu buatkan lagi tabel untuk diagram gambarnya. Itu ada nilai dengan nilai 100 ada 3 orang, berarti kita gambar 3, karena ada 3 orang berarti kita gambar 3 gambar. 97 dengan 2 gambar, 90 dengan 1 gambar, 85 dengan 2 gambar, 80 dengan 1 gambar, dan 77,5 dengan 1 gambar. Yang ketiga ada diagram gambar, yaitu representasi grafis dari data menggunakan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama dapat digambarkan dengan bentuk vertikal atau horizontal. Berikut merupakan langkah-langkah untuk penyajian data dalam bentuk diagram. Pertama, ubah data dalam bentuk tabel. Kemudian, buatlah garis tegak lurus. Gambar data menyatakan jenis data dan garis menyatakan banyak data. Kemudian, buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak dan batang sesuai data. Misalnya, data penjualan di PT Cemara dalam 6 bulan terakhir ada Januari 35 unit, Februari 40 unit, Maret 24 unit, April 50 unit, Mei 40 unit, dan Juni 55 unit. Maka kita buat dulu tabel dengan bulan Januari hasil penjualannya 30 unit, Februari 40 unit, Maret 40 unit, 5 unit, April 50 unit, Mei 40 unit, dan Juni 55 unit. Kemudian kita buat diagram batangnya dengan 60, berarti
Januari ke 35, berarti Januari atasnya berarti ke 35. Lalu ada Februari dengan 40 unit, kita simpan batangnya di Februari ke 40 unit. Begitu seterusnya dari bulan Maret sampai Juni. Yang keempat ada diagram garis. Diagram garis adalah representasi grafis dari data menggunakan titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Diagram garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diagram garis tunggal untuk satu kelompok dan diagram garis majemuk untuk lebih dari satu kelompok. Contohnya, dari tahun 2000 kursnya ada 9.000 rupiah, terus di 2021 ada 12.000 rupiah, di 2022 ada 8.000, 2003 ada 8.000, dan 2004 ada 9.000. Lalu kita buat garis untuk titik koordinatnya. Dengan di tahun 2000 yaitu ada 9.000 rupiah, berarti kita simpan titik koordinatnya di 9.000 yaitu atas 8.000. Lalu di 2021 ada 12.000, kita simpan titik koordinatnya di 2.000. 2002 ada, dan 2003 ada 8.000, berarti kita simpan titik koordinatnya di 8.000. Lalu yang terakhir di 2004 ada 9.000 rupiah, berarti kita simpan titik koordinatnya di 9.000. Seperti gambar. Yang kelima ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah representasi grafis dari data menggunakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran dengan sudut pusat juring menggambarkan besar data yang diwakili setelah dibagi jumlah seluruh data dan dilakukan dengan 360 derajat. 1. Diagram lingkaran dinyatakan dalam bentuk sudut. Kemudian diagram lingkaran dinyatakan dalam bentuk persen. Misalnya, buatlah lingkaran untuk data berikut ini. Pekerjaan PNS ada 60, pegawai swasta ada 50, TNI ada 45, dan BUMN ada 25, petani ada 20. Jumlah semuanya berarti ada 200. Persennya yaitu frekuensi per jumlah dikali 100%. Dan untuk sudut pusatnya yaitu sudut pusat per jumlah sama dengan frekuensi dikali 360 derajat. Seperti pada tabel di bawah, yaitu PNS dengan banyak 60%, dan untuk persennya yaitu 60 per jumlahnya, karena tadi dijumlahin ke seluruhnya ada 200, berarti jumlah banyaknya ada 200, berarti 60 per 200 dikali 100% sama dengan 30%. Untuk sudut pusatnya 60 per, karena tadi juga 200, berarti 200 kali 360 sama dengan 108 derajat. Dan untuk pegawai swasta banyaknya 50, berarti untuk persennya 50 per 200 dikali 100% sama dengan 25%. Dan untuk sudut pusatnya ada 50 dibagi per 200 dikali 360 derajat, jumlahnya 90 derajat. Dan untuk ke bawahnya seperti TNI, BUMN, dan petani samakan, yaitu persen dengan sudutnya dikali yaitu frekuensi per jumlah dikali 100, dan sudut pusat per jumlah sama dengan frekuensi kali 360 derajat. Setelah itu kita bentuk lingkaran dengan tadi yang sudah dijumlahkan. Ada petani yaitu 10%, BUMN ada 300%, TNI ada 22%, pegawai swasta ada 25%, dan PNS ada 30%. Di gambar berikut. Baik, segitu aja penjelasan tentang statistika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.